Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba mempraktekkan melakukan analisis deskriptif data ya pada satu data saham ya. Saya menggunakan saham syariah ya untuk perusahaan Telkom, perusahaan Unilever dan perusahaan Astra Indonesia. Ya, kita coba akan olah deskriptif datanya menggunakan program R. Oke. Nah, saya buka dulu ya. Ini sudah saya buka untuk program R-nya. Nah, tadi saya sudah mencoba merunning ya apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Nah, masih ingat ya, di sini untuk membersihkan jendela konsol ini kita bisa pencet saja untuk Ctrl L. Ya, sudah bersih. Ya, untuk jendela konsolnya. Nah, sekarang kita coba ya satu persatu mungkin yang dibutuhkan ya untuk analisis deskriptif data. Di antaranya ini, sebenarnya kan ada macam-macam banyak ya untuk deskriptif data. Nah, pertama ya saya sudah menyimpan file data saham saya dalam folder di sini ya, untuk di D ya, dengan foldernya adalah reset ya. Kita setting working directory terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini saya ingin memanggil data saya, membaca data saya. Karena data saya di sini adalah filenya dalam CSV ya, Excel ya, dalam ininya adalah CSV. Kemudian bagaimana cara membacanya? Ya, ini saya namakan ya, misalkan untuk data saya adalah data. Nah, kalian bisa menggunakan ini kurang dari strip atau menggunakan sama dengan, sama saja. Di sini untuk memanggil atau membaca data ya, itu adalah read.csv, kita baca datanya. File sama dengan, gitu ya. Nah, nama file saya adalah return.saham, karena filenya dalam format CSV, di sini kita tambahi untuk .csv ya. Koma head sama dengan true. Nah, dalam video sebelumnya sudah saya sampaikan ya makna dari cara bagaimana membaca data ini secara detail, sudah saya sampaikan, bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Nah, kita langsung run saja untuk data ini. Oke, bisa Ctrl plus Enter, bisa menggunakan run di sini ya. Nah, sama saja. Nah, sekarang kita lihat ya, datanya seperti apa sih? Nah, data ini ternyata berisi untuk return. Return ini menunjukkan keuntungan ya yang akan diperoleh seorang investor apabila menginvestasikan sahamnya ke Telkom. Tuh gambarannya returnnya seperti ini. Tentu ini masih data mentah ya, belum kita olah secara mendalam ya. Kita gunakan data ini. Ternyata di dalam data ini ada return dari Telkom, kemudian ada return dari Unilever atau UNVR ya, dan juga return dari ASI, ini adalah Astra Indonesia. Nah, kemudian di sini ini data pertama, ini return ya pada periode yang satu ya, ini data harian ya, data hari yang pertama, kemudian ini adalah hari yang kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam data ini pertama kita sebenarnya bisa melihat struktur data kita dan variabel apa saja yang ada di data kita ya, tanpa kita panggil datanya seperti ini kan kalau panjang banget. Nah, ini ya hanya sekali, ini ada 250 data, kurang tampilannya kurang mudah untuk membaca gitu ya. Artinya nanti kalau datanya ribuan katakan, nah itu kan kita nggak perlu panggil, tapi kita bisa lihat saja struktur datanya dengan str ya. Kita panggil untuk namanya tadi adalah data str, ini adalah fungsinya. Nah, di dalam ini argumennya itu adalah nama data yang kita baca tadi ya. Oke, kita run. Nah, kita peroleh bahwa data ini terdiri dari 250 observasi dari 3 variabel. Ya. 3 variabelnya adalah return.telkom, return.unilever, return.aci. Ingat, programmer ini dia sensitif terhadap huruf kecil dan huruf besar. Sehingga ketika kalian nanti mau memanggil variabelnya ya harus sama persis ya tulisannya. Kemudian kalau ingin melihat 6 data teratas, kita bisa menggunakan fungsi head.
ya. Head dari data. Nah, ini adalah 6 data teratas. Kemudian untuk melihat 6 data terakhir kita bisa menggunakan fungsi tail ya, tail dari data. Itu ya, kita run. Nah, tadi sudah struktur data, data teratas, data terbawah ya. Kemudian untuk melihat rangkuman statistik data, kita bisa menggunakan fungsi summary. Summary dari data. Nah, kita sudah peroleh minimumnya ya, first quartile berarti Q1, median atau Q2 ya. Di sini 0, mean atau rata-rata, kemudian third quartile atau kuartil yang ketiga Q3 dan juga maksimumnya. Nah, tetapi dalam mengetahui statistik data ini, kita juga bisa memanggilnya secara manual. Contoh ya, ini contoh untuk rata-rata kita bisa panggil dengan fungsi mean ya, atau rata-rata ini mean ya, dari apa? Nah, karena kita punya 3 variabel, misalkan saya ingin mencari untuk variabel return.telkom ya. Nah, ini kita ketikkan di sini data dolar ya, dolar. Nah, dolar kemudian mengikuti variabel yang ingin kita cari gitu ya, return.telkom. Oke, kita peroleh 0,00 dan seterusnya. Misal kalian ingin mencari rata-rata dari Unilever ya. Nah, ini saya coba praktekkan, misalnya saya ketik aja ya. Nah, ini saya ketikkan data, dia akan muncul. Nah, sudah ada pilihan. Nah, saya ingin mencari misalkan Unilever ya. Oke, kita run. Kalau mencari untuk yang ASI sama ya. Main data dolar ya, kita cari yang ASI ya. Nah, ternyata untuk rata-rata returnnya yang paling menguntungkan ya dari data mentahnya saja itu ya, rata-rata returnnya itu adalah di return.telkom ya. Kalau returnnya positif kan berarti untungnya lebih besar ya daripada untuk yang negatif. Nah, kemudian setelah itu mencari standar deviasi. Nah, tadi kalau di summary belum ada ya. Bagaimana cara mencari standar deviasi? Kita gunakan fungsi SD. SD, katakan saya mencari untuk Telkom ya. Nah, kita run, kita peroleh ini untuk standar deviasinya. Nah, selanjutnya kita akan cari untuk skewness dan kurtosisnya ya. Nah, kita lihat di sini untuk mencari skewness dan kurtosis kita tidak bisa menggunakan fungsi yang langsung kita pakai default dari program R. Kita harus punya package-nya dulu. Package-nya adalah package moments ya. Masih ingat ya bagaimana kalau misalkan kalian belum ada package ini, kalian bisa install ya. Di sini kita klik untuk package. Oke, di sini untuk package ya kita klik kemudian install. Nah, setelah itu kalian ketikkan saja di sini moments. Nah, ini bisa diklik kemudian diinstal ya. Kebetulan saya sudah install. Nah, setelah terinstall, kalian aktifkan. Bagaimana mengaktifkannya? Library ya dari moments. Nah, oke, kita run. Nah, kita cari skewness dari data return Telkom. Nah, ternyata kita peroleh skewness-nya negatif. Artinya apa? Ternyata untuk kurvanya dia akan lebih cenderung ya panjang di ekor kirinya gitu ya. Kurtosis kita lihat. Nah, kurtosisnya di sini 2,88669. Karena dia kurang dari 3, berarti kurtosisnya ini termasuk kurvanya puncaknya ini rendah ya. Nah, lebih lanjut nanti kalian buka lagi ya untuk apa sih makna dari skewness-nya sekian, kurtosisnya sekian, karakteristiknya bagaimana sih? Nah, kalian cari tahu ya. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan histogram dari data ya. Nah, untuk histogram ini secara umum kita bisa langsung menggunakan fungsi his ya, histogram HIST. Nah, saya ingin mencari dari histogram data return Telkom ya. Nah, ini saya cari. Nah, dia muncul di sini. Oke, saya ingin lihat ya. Saya zoom. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah histogram dari data return Telkom ya. Nah, dari menu bawaan ya, dari fungsi histogram secara default dari program R di sini kita punya label untuk sumbu X ini data dari variabel return.telkom. Ini juga histogram of data return.telkom gitu ya. Nah, kita ingin mengubahnya sesuai keinginan kita. Bagaimana caranya?
Nah, berarti kita bisa menggunakan di sini histogram his data dolar dari variabel kita return.telkom. Untuk X lab itu ada X label ya dari return of Telkom, kemudian Y lab Y label kita ubah ya tadi untuk ini return dolar return.telkom saya ingin ubah menjadi return of Telkom. Untuk Y lab di sini saya tetap frekuensi ya. Kemudian main ini adalah main labelnya itu nih ya judul dari histogram, ini histogram of data dolar return.telkom. Nah, saya ingin menamakannya saja histogram of Telkom. Kemudian YLIM ini adalah ini ya angka yang kita gunakan di sini. Katakan tadi saya ingin memperjelas bahwa data yang ini saya gunakan untuk YLIM ya, untuk koordinatnya itu dari 0 sampai 100 range-nya, sumbu Y-nya. Kemudian untuk X-lim-nya ya, saya ingin membatasi dari min 0,06 sampai 0,06. Itu ya. Misalkan seperti ini, kita run. Nah, saya akan peroleh ini dia. Ya. Nah, dia lebih jelas lagi ya, ini saya tadi minta 0 sampai 100, kemudian untuk sumbu X-nya min 0,06 sampai 0,06. Oke, nah sudah cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kalian bisa coba praktekkan olah data deskriptif ini ke variabel lainnya, misalkan atau untuk data yang lainnya. Oke, nah sampai di sini ya, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang olah data deskriptif data dengan menggunakan program R ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya ya dalam penggunaan program R ini dalam analisis data dan juga visualisasi data. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.